Shalom jemaat Tuhan, sangat senang menyapa jemaat Tuhan lagi dan kiranya jemaat Tuhan antusias semangat untuk belajar firman Tuhan seperti saya antusias juga untuk menyampaikan apa yang menjadi bahan perenungan saya dan pergumulan saya bersama dengan jemaat Tuhan juga. Masih dengan tema yang sama, bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, khususnya juga bagaimana kita bisa mengalahkan kesulitan. Kejadian pasal yang keempat, ayat 20-22 berkata, Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Firman Tuhan ini adalah kisah mula-mula bagaimana peradaban awal itu dibentuk. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, lalu kemudian melahirkan generasi-generasi berikutnya, ini adalah manusia-manusia awal. Ini adalah bapa-bapa leluhur manusia. Tentu kita tahu bahwa pada waktu itu tentu belum ada apa-apa. Dunia belum ada apa-apa, belum ada peradaban yang terbentuk. Mereka adalah orang-orang yang awal-awal mula hidup di muka bumi ini. Bayangkan betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Mau beli, siapa yang jual? Mau metik, siapa yang nanam? Ya, belum ada apa-apa. Betapa sulitnya hidup pada waktu itu. Manusia harus berjuang, manusia harus bertahan, manusia harus mampu menghadapi kesulitan untuk mereka bisa hidup dan bertahan di tengah-tengah situasi dan peradaban mula-mula waktu itu. Tetapi yang menarik di sana, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam diri manusia itu ada hakikat yang membuat manusia itu mampu untuk berinovasi, untuk kreatif, dan punya daya juang untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan. Manusia itu diciptakan dengan cipta rasa dan karya yang membuat manusia itu mampu berjuang, inovatif, kreatif untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupannya. Dicatat di sana ada seorang bapa leluhur yang bernama Yabal. Dia adalah orang yang membuat kemah, berarti sebelumnya belum ada kemah. Dia adalah orang yang mula-mula membuat kemah, mungkin sebelumnya hanya berteduh di bawah pohon atau tinggal di dalam gua. Tapi setelah ada Yabal berpikir bagaimana caranya membuat tempat untuk dihuni. Membuat kemah. Lalu kemudian berternak. Wah, ini ilmu yang luar biasa. Dia mampu menjinakkan binatang-binatang liar, dihimpun, lalu kemudian diternakkan. Lalu Yubal memainkan kecapi dan seruling. Wah, mungkin belum ada hiburan, dia mampu menciptakan notasi dan berbagai macam hal yang berhubungan dengan musik. Yang paling menarik lagi adalah ada Tubal Kain di sana. Dikatakan dia seorang bapa, tukang tembaga dan tukang besi. Ketika mungkin mau mencangkul, mau memotong pohon, belum ada alat kecuali batu. Lalu ada orang yang punya daya untuk berkreasi, menciptakan peralatan dari tembaga dan besi. Ini menarik. Sejak dari dulu, sejak dari sananya, manusia punya hakikat untuk mampu mengatasi kesulitan dengan daya kreasi dan inovasinya. Keyakinan saya bahwa hakikat itu ada dalam setiap manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan, entah bagaimana caranya, tapi kita diberikan sebuah kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif, untuk mampu membuat celah, membuat alat bagaimana kita keluar dari situasi itu. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mudah ini, yang pertama keyakinan saya adalah Tuhan menanamkan kemampuan untuk kita mengatasi kesulitan dengan kreativitas dan juga inovasi kita. Yang kedua, mari tidak boleh putus asa, tapi mari mencoba kreatif, inovatif. Banyak orang berhasil dihasilkan karena kesulitan dan tantangan kehidupannya.
Karena kesulitan itu memaksa dia untuk mencari cara gimana berhasil. Dan akhirnya banyak orang membuktikan justru di tengah-tengah kesulitan itu ada orang-orang yang hebat yang keluar di sana. Doa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesulitan ini tidak mematikan kita, tapi justru membuat kita berkembang, berinovasi, punya kreativitas untuk mengatasi kesulitan kita. Puji Tuhan, izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan izinkan kami lagi untuk belajar firman Tuhan. Anugerah, berkat, damai sejahtera, bila bersama dengan jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama itu kami berdoa dan bersyukur. Amin.